Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurul Afifah, NIM 7112102 dari Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya. Pada video kali ini, saya akan membandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka pada tingkat PAUD. Perbandingan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kerangka dasar. Nah, pada rancangan landasan utama kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, mereka sama-sama memiliki tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Namun, ada yang membedakan. Pada kurikulum Merdeka, itu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Perbandingan selanjutnya terletak pada kompetensi yang dituju. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kompetensi dasar disusun dari 6 aspek perkembangan dan dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan juga diurutkan sehingga menjadi gambaran pencapaian STPPA di akhir layanan PAUD usia 6 tahun. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran untuk satu fase perkembangan anak usia dini disebut sebagai fase fondasi. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan moral, perkembangan dan identitas diri, serta kompetensi literasi, numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan juga seni. Capaian pembelajaran juga diharapkan dapat dicapai di akhir layanan PAUD usia 5-6 tahun. Perbandingan selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Jadi, pada kurikulum 2013, jam pelajaran itu diatur menjadi 900 menit per minggu. Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan juga ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Sedangkan kurikulum Merdeka itu memiliki 2 struktur. Yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Jadi, kegiatan tersebut dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Kegiatan yang dipilih juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan-kegiatan ini juga harus didukung oleh sumber-sumber belajar yang nyata dan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti dukungan teknologi dan juga buku bacaan anak. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, hal tersebut memiliki alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Sedangkan alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Perbandingan selanjutnya yaitu pada proses pembelajaran. Kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Nah, pendekatan tersebut memiliki prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Selanjutnya, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, dan pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Sedangkan pada kurikulum Merdeka,
Yang pertama, bermain belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Selanjutnya, kegiatan berbasis buku bacaan anak untuk menguatkan kompetensi literasi. Selanjutnya, orientasi pembelajaran untuk mencapai well-being anak dengan capaian pembelajaran sebagai acuan dan memperhatikan aspek perkembangan. Selanjutnya, penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir, tidak ada alur untuk tujuan pembelajaran. Perbandingan selanjutnya mengenai penilaian. Pada kurikulum 2013, teknik dan instrumen penilaian yang pertama, pengamatan atau observasi, yang kedua, percakapan, ketiga, penugasan, keempat, unjuk kerja, kelima, penilaian hasil karya, keenam, pencatatan anekdot, dan yang terakhir, portofolio. Catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, teknik assignment dan instrumen diantaranya observasi, catatan anekdot, foto berseri, checklist, portofolio, teknik dan instrumen lain yang dapat dimodifikasi sekolah. Laporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak, dan laporan atau komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapanpun. Perbandingan selanjutnya yaitu perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Pada kurikulum 2013, terdapat buku panduan pendidik PAUD untuk anak usia 4-5 tahun, buku panduan pendidik PAUD untuk anak usia 5-6 tahun, dan juga 22 model buku PAUD. Sedangkan kurikulum Merdeka, buku panduan pendidik PAUD yang pertama, panduan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, panduan pengembangan pembelajaran elemen, capaian penilaian nilai agama dan budi pekerti, panduan pengembangan pembelajaran elemen, capaian pembelajaran jati diri, panduan pengembangan pembelajaran elemen, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEAM, panduan bermain berbasis buku, panduan contoh pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir panduan penyusunan laporan capaian pembelajaran. Dan perbandingan yang terakhir yaitu perangkat kurikulum. Pada kurikulum 2013, itu terdapat buku kerangka dasar PAUD, buku pedoman pengelolaan kelas, buku pedoman pengembangan tema pembelajaran, buku pedoman penilaian pembelajaran, buku pedoman penyusunan SOP, buku pedoman apa mengapa kurikulum 2013, buku pedoman penanaman sikap, buku pedoman pengelolaan pembelajaran, dan yang terakhir buku pedoman penyusunan kurikulum KTSP PAUD. Sedangkan pada kurikulum Merdeka terdapat panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan panduan pendidikan khusus. Nah, itulah perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka pada tingkat PAUD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.